Bab 118. Gaun pernikahan. Altar pun perlahan melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah, dan kebetulan saat itu pintu utama sudah terbuka, hingga suara gelak tawa para bapak yang sedang asyik bercerita dan entah sedang membahas apa di ruang tamu. Bahkan suara bahagia Velti juga di dalam sana ikut terdengar oleh baratnya, seolah kedatangannya itu disambut dengan keseruan obrolan para tamu Pak Aguso. "Assalamualaikum," sapa Altar membuat sejenak keheningan di sela-sela tawaan para bapak-bapak itu. "Waalaikumsalam," jawab para bapak-bapak. Nak Altar," sambut Pak Aguso ramah. "Velti, panggil Pak Aguso. Velti kayaknya lagi ngobrol tuh di ruangan sebelah," sahut salah seorang tamu Pak Aguso. Altar tersenyum sambil memperhatikan di sekitar ruangan itu yang ada para bapak-bapak, dan sebuah keberuntungan saat ia melihat di situ tidak ada pria saingannya, dan itu artinya ada peluang baginya untuk menikahi Velti, daripada si Valdi yang berpeluang. "Iya Pak, sebenarnya saya mau ketemu sama Basten, bukan sama Velti. Tadi saya telepon tapi tidak dijawab, soalnya ada yang mau kami bahas mengenai pekerjaan." Altar memberikan alasan demi menutupi rasa gengsinya. "Mereka tadi pagi udah pergi ke rumah orang tuanya Basten. Canari pengen jalan ke sana katanya," jawab Pak Aguso. "Oh, pantesan tidak dijawab teleponku, mungkin mereka lagi sibuk di sana," jawab Altar polos, dan di waktu yang bersamaan Ibu Shirley datang dengan membawa kopi untuk teman bicara suaminya dan juga sang kakek yang ikut gabung dengan teman-teman Pak Aguso. Ada Nak Altar," sapa Ibu Shirley. "Velti, panggil Ibu Shirley." "Iya Bu," seru Velti yang sedang berada di ruang sebelah. Altar tersenyum saat melihat Ibu Shirley memanggil calon cintanya. Tapi di balik itu ia masih menyembunyikan rasa gengsinya. "Aku ketemu sama Basten Bu, bukan sama Velti," sambil tersenyum. "Oh, Ibu kira kamu mau ketemu sama Velti." Mendengarkan perkataan Ibu Shirley, jelas kalau Altar merasakan sebuah sentuhan bahagia dalam dirinya, seolah Ibu Shirley menjadi sinyal bagi dirinya untuk menjadi member keluarga. Sambil tersenyum Altar menjawab perkataan Ibu Shirley, "Gak kok Bu, lagi pula kelihatannya Velti sedang sibuk tuh ngobrol." Sebuah ucapan yang bermaksud segera pamit. "Iya, kita lagi sibuk juga milih-milih gaun yang akan dipakai Velti nantinya di pernikahan," ucap Ibu Shirley penuh semangat. Dan Altar yang terkejut dengan perkataan itu, ia langsung memotong perkataan Ibu Shirley. "Apa? Gaun pernikahan?" Penuh keterkejutan dengan hati yang langsung hancur tak berdaya. "Pernikahan?" berbisik pada dirinya sendiri. Sebelumnya, di pagi hari yang begitu cerah dengan cuaca yang sangat bersahabat, setelah Basten dan Canari pergi ke rumah orang tuanya Basten, Velti tiba-tiba saja melamun sendirian di dapur sedang memperhatikan gelas teh hangatnya, hingga air yang sedang dipanaskan di kompor gas udah sangat mendidih. Bahkan kalau tidak cepat Ibu Shirley mematikan kompor itu, bisa saja semua air yang mendidih itu tumpah. "Velti," seru Ibu Shirley mengejutkan si janda muda. "Ibu," jawab Velti tersadar dari lamunannya. "Ibu mengejutkan aku aja." Suara Teko sampai menjerit-jerit gitu, "Gak disadari," ucap Ibu Shirley seraya mengawaskan teko air di kompor gas. "Sebenarnya aku mau matiin, tapi Ibu keburu aja, makanya gak sempat lagi," Velti memberikan alasan.
Alasan aja, Bu. Suara Velti terdengar pelan dan ragu. Sambil mengaduk air tehnya. Bu, ada yang mau aku ceritain sama ibu. Velti terlihat penuh keraguan-raguan. Iya, apa nak? Ibu Shirley terlihat penasaran. Nantilah Bu. Jawab Velti singkat dan langsung pergi menuju taman yang ada di samping rumah mereka. Sang ibu yang penasaran, ia pun dengan diam-diam mengikuti langkah putri sulungnya dari belakang. Dan sesampainya di taman, Velti kembali melamun, seolah ada sesuatu hal yang sangat penting ia pikirkan saat ini. Velti. Sentak Ibu Shirley kembali mengejutkan Velti dari lamunannya. Aduh, ibu mengagetkan aku aja sih. Protes Velti. Sebenarnya, ibu yang mengejutkan kamu atau kamu aja yang sedari tadi melamun terus? Tegur Ibu Shirley sambil duduk di samping Velti. Kamu mau cerita apa tadi? Sang ibu masih penasaran. Gak ada apa-apa kok Bu. Pekerjaan kamu. Bukan Bu. Pasti Aldo. Goda sang ibu. Karena ia tahu kalau satu-satunya lelaki yang dicintai putrinya itu telah pergi dari dirinya. Gak ada kerjaan lain apa? Memikirkan orang lain. Velti terlihat jijik saat mendengarkan nama pria yang telah lama ia buang itu dalam hidupnya. Atau pasti lagi mikirin altar kan? Tanpa Velti sadari, ia pun tiba-tiba batuk. Uhuk. Baru nyebut nama aja, udah langsung batuk. Sang ibu tersenyum menyindir putri sulungnya. Ibu, apa sih? Velti terlihat mengalihkan emosinya. Saat itu Velti berusaha menstabilkan perasaannya. Karena sebenarnya saat ini ia sedang memikirkan altar. Namun di sisi lain ia juga tahu kalau altar ini sahabat dekat suami adiknya. Entar jadi bahan cerita di dalam keluarga mereka. Bu, jangan asal ngomongi, entar ada yang dengar, bisa saja ada yang salah paham. Protes Velti. Sang ibu tersenyum dan memberikan sebuah bahasa yang membuat anaknya luluh dan bercerita padanya. Kamu jangan takut, ibu tetap mendukung kamu. Ibu pasti selalu mengerti akan kebahagiaan kamu. Dan di sisi lain, ibu juga mengerti perasaan kamu saat ini. Sama dengan mereka yang mengalaminya yang namanya sebuah perceraiannya. Pasti menerima orang baru pun sangat sulit. Bahkan mungkin saja setiap kebaikan yang orang lain lakukan kepadamu, pasti belum tentu kamu bisa menerimanya. Sebuah nasihat bijak dari sang ibu. Ibu. Velti merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Ibu cuma bilang, kamu jangan menutup diri dari setiap kebaikan yang orang lain berikan kepadamu. Bahkan itu lebih dari perhatian yang sebelumnya kamu dapatkan. Dan ibu pikir itu pantas kamu terima. Velti menarik nafasnya dalam-dalam, tapi aku masih takut Bu, aku masih ragu dengan diriku. Sambil menghembuskan nafasnya, mungkin saja aku akan gagal lagi dengan kecerobohanku. Hati Velti mulai luluh. Lanjut ke bab berikutnya.